sudah ngobrol-ngobrol. Hari ini kita pastikan lagi. Terima kasih sudah mau nih Bu Rani membantu saya untuk praktek coaching. Jadi ini kan praktek saya untuk coaching di Supervisi Academy. Bu Rani pernah kan di supervisi ya? Iya pernah. Gimana rasanya di supervisi dulu? Karena yang mensupervisi kepala sekolah jadi lebih kaku. Oh, jadi lebih kaku. Jadi kita ini santai aja ya Bu Rani ya. Jadi ini supervisi enggak untuk ini nanti Bu Rani salah ini enggak. Jadi ini nanti supervisinya dengan coaching. Jadi Bu Rani itu bisa memilih area mana atau hal apa yang mau diobservasi gitu. Jadi kita di sini nanti sama-sama ngobrol-ngobrol aja supaya nanti ada kalau ada jalan keluarnya lah dari apa yang mau diobservasi nanti kita tentukan. Nah Bu Rani pilih nih mau diobservasi apa, terus kemudian nanti kan kita observasi di kelas. Jadi saya ngeliat aja nih, masuk aja di kelas ngeliat aja nggak ngapa-ngapain. Nah dilihat habis itu nanti baru kita pas ke observasinya. Ya ini saya udah pegang nih RPP Bu Rani yang sudah Bu Rani buat kemarin. Ya kan ya. Ini materinya apa Bu Rani kemarin? Deskriptif teks ya. Deskriptif teks ini tujuan pembelajarannya ada 4. Oh ya, ada 4. Ini deskriptif. Setelah mengamati gambar, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi. Oke, tujuan pembelajarannya sudah oke. Ini ada 4. Kemudian ini sudah ya, setelah melakukan diskusi peserta didik dapat membuat teks deskriptif. Berarti sudah ada semua di Bu Rani ini. Saya lihat wah luar biasa, ada audiensnya, ada behaviornya, ada degree-nya, ada conditionnya, ada. Malah kada tahu kalau itu sudah mencakup 4. Ini sudah mencakup semua punya Bu Rani ini. Nah setelah melakukan diskusi ini berarti kan ada apa nih? ABCD Bu Rani tahu kan? Nah ini kan ada situasi atau kondisinya. Kemudian ini kan Bu Rani ini ada apanya nih? Orangnya. Nah, audiensnya kan. Terus ini ada lagi. Nah, membuat teks deskriptif mengenai orang dengan benar. Nah, sudah ada semua nih Bu Rani. Kan waktu kuliah sudah pernah belajar ya, harus ada tujuan pembelajaran itu harus ada 4 itu. Cuman tidak dijelaskan kalau harus ada audiens itu, tapi harus ada 4 kita menjelaskan. Nah, ini Bu Rani sudah, jadi ini sudah cocok nih, sudah oke. Nah ini sudah oke, RPP-nya juga sudah lengkap nih. Terus nih Bu Rani ini nanti yang mau diobservasi itu apa? Area pengembangannya terserah Bu Rani, yang mau dilihat tuh apa sih nanti? Yang mau dilihat di kelas tuh apanya? Area pengembangan yang hendak dicapai, Bu Rani mau dilihat apanya? Mungkin dari model pembelajarannya. Model pembelajarannya mau dilihat di sini Bu Rani pakai PBL, problem based learning. Berarti nanti Bu Rani mau dilihat tuh sudah PBL-nya itu sudah apa belum gitu? Sudah terlaksana atau belum gitu. Ini sudah PBL-nya step-stepnya fase 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kalau dari sini nih sudah oke nih. Jadi nanti kita lihat aja di kelas observasi apakah sudah bisa berjalan dengan sesuai rencana atau enggak. Nah, terus ini untuk itu strategi yang sudah Bu Rani siapkan ini apa? Untuk di kelas nanti. Ini kan untuk PBL-nya pakai apa? Yang pertama pakai gambar, lalu ada poster sama flashcard. Posternya nanti rencananya pakai apa? Poster presiden. Pakai poster presiden. Oke, ini sudah bagus sekali nih RPP. Berarti Bu Rani nanti yang mau dilihat, yang mau diobservasi adalah kegiatan pembelajarannya di
model pembelajaran problem based learning itu apakah sudah sesuai atau belum gitu, apakah sudah bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau belum gitu. Iya. Benar gitu Burani. Oke, berarti sepakat ya. Nanti observasinya itu santai aja Burani kita nih. Pak keterangan poster presiden yang di kelas ya, di kelas ini nanti kelas berapa Burani? Kelas 7. Oke, nah ini kita sudah sepakat tanda tangan Burani kita. Ya terima kasih ya. Nanti kita observasinya kita di hari apa Burani? Ada jadwal hari Selasa. Rabu. Rabu. Rabu bisa kah? Iya, bisa. Rabu aja ya, supaya kan nggak mepet-mepet gitu waktunya. Oke, terima kasih ya Burani ya. Ini Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selain baik? Sehat? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar. Terus semoga hari ini kalian lebih bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Lalu hari ini kita akan belajar tentang, pernahkah kalian do you ever meet someone? Apakah kalian pernah bertemu dengan seseorang? Pernah? Apa yang pertama kalian lihat dari bertemu dengan seseorang tersebut? Dari penampilan yang sudah kalian teliti, materi hari ini tentang teks deskriptif atau deskripsi, description artinya apa? Atau mendeskripsikan. Nah, materi hari ini berpusat pada mendeskripsikan tentang orang. Terus misalnya ini beliau siapa? Bapak Joko Widodo. Pekerjaan beliau apa? Presiden apa? Nah, ciri-ciri dari si Nasar ini apa? Kepalanya bulat bu. Kepala bulat. Bentuk wajahnya bulat. Terus senyumnya apakah menawan? Nah, silahkan tulis di kertas, di buku tulisnya masing-masing. Aam melihat ke situ, Sukani melihat ke sebelah situ. Silahkan Aam bergerak. Mata bahasa Inggrisnya apa? Silakan buka kamus. Oh, badannya lurus terus. Penyanyi, dia seorang penyanyi. Oke, terima kasih. Nah, dari sudah ada. Oh,
Misalkan identification-nya adalah dia adalah presiden Rusia yang bernama Vladimir Putin. Nah, itu masuk ke dalam identification. Dia pendahuluan, siapa yang mau dideskripsikan. Setelah itu ada bagian description. Nah, di bagian inilah kalian jelaskan tubuh, berat badannya, misalkan berat badan, sifatnya, fisik, penampilan fisiknya seperti apa, apakah menarik atau tidak, sampai detail. Jadi untuk bagian identification kalian hanya menyebutkan siapa yang ingin kalian gambarkan. Misalkan saya memiliki seorang teman namanya AA. Nah, itu masuk di identification. Jadi di situ kalian ingin menggambarkan AA. Lalu setelah itu ada AA memiliki postur tubuh yang sedikit berisi. Terus rambutnya sedikit panjang, alisnya agak tebal, rambutnya lurus, lalu bola matanya berwarna coklat. Nah, itu masuk ke dalam bagian description, masuk di penggambarannya. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Nah, biasanya untuk presiden pertama di Amerika Serikat yang memiliki yang dari kulit hitam. Ya bahasa Indonesia loh. Bahasa Inggris? Terus dia dikenal sebagai seorang yang pintar dan bijaksana. Dia adalah suami yang penyayang untuk anak dan istrinya. Berarti yang mana yang masuk? Mestinya. Betul. Supaya ya artinya apa? Pendulang ya. Oh, betul adalah. Has apa tadi? Oh, memiliki. Oke, berarti kalau supari has artinya supari. Oke, supari. Nah, lihat langsung supari. Supari lihat, memiliki apa? Kepalanya, wajahnya melekah, oval. Nih, bisa dilihat Pak. Nanti kalau supari mau lihat fotonya sih ya. Nah nih, Bi, besar loh. Kalau mata besar, Bi besar. Kalau matanya supari besar. Benarkah atau kurang tepatkah atau masih salah, atau yang dikerjakan Aam menurut Supari itu benarkah, kurang tepatkah atau salah? Nah, cucian tangan Ambil buku Inggris ya. yang mana? Ini bro. Ini Pak.
bahasa Inggris kan? Nggak usah. Jadi mau ikut ya? Duh. Takut. Sudah selesai? Belum bu. Belum. Ini punya sekolah sudah. Oh, oke. Alhamdulillah punya sekolah itu benar. Berarti Supari ini Masa yang berotot nih? Berotot tuh mina kan? Hai kamu sular teh. Iya. hah? Aku ikut. Banyak benar. Terus yang Supari deskripsikan tentang Aam banyak benar. Oke, nah sudah selesai ya ini ya. Sekarang ibu mau nanya, gimana perasaannya setelah belajar tentang deskriptif teks dan mengerjakan soal? Gimana rasanya? Senang. Selain senang, apakah sulit? Enggak ikut. Kado sulit? Enggak. Oke, tidak sulit berarti. Ibu seperti Oke, tidak sulit. Terus menurut kalian tentang menggambarkan seseorang itu berarti sedikit menyenangkan kah? Tidak menyenangkan? Menyenangkan. Sedikit menyenangkan. Lalu berarti hari ini menyenangkan ya pembelajarannya? Ya bu. Oke, karena sudah materinya sudah selesai, jadi terima kasih banyak kepada Aam dan Supari sudah belajar sungguh-sungguh untuk materi hari ini, dan semoga di materi selanjutnya itu kalian semakin belajar sungguh-sungguh lagi. Oke, terus setelah itu di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang materi lainnya. Jadi persiapkan diri kalian. Lalu sampai sini ada yang masih belum dipahami? Belum paham? Masih ada yang belum paham? Paham? Oke, berarti karena sudah paham dan materi kita sudah selesai, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, Bu Rani. Sudah observasi ya kita hari Rabu kemarin. Sudah di kelas. Gimana perasaan Bu Rani? Perasaannya gugup. Kenapa? Karena disupervisi. Wah, kan itu udah bilang tuh bukan supervisi, itu tuh cuma lihat ya, cuma observasi ya. Bukan. Tapi karena ada kamera. Tapi Kak, sebenarnya masalah ini kamera. Biasanya saya gitu juga sih. Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba pas ada kamera tuh kayak gugup gitu. Langsung keluar naluri gugupnya. Jadi nggak bakat jadi artis. Pantas dia kada diberi pekerjaan artis. Kita jadi guru aja. Nah, ini jadi kita ngobrol-ngobrol setelah kemarin kan pra observasinya sudah, terus kemudian yang kita di kelas kemarin waktu Bu Rani ngajar itu kan sudah kita lihat area pengembangan yang Bu Rani tekankan kemarin kan yang di observasi adalah PBL-nya itu kan ya. Nah, ini menurut Bu Rani sendiri pembelajaran Bu Rani kemarin itu seperti apa? Refleksi Bu Rani sendiri. Karena di RPP itu dimasukkan untuk yang ada kegiatan stop itu, nah itu sama sekali tidak tersampaikan, tidak terlaksana. Oke. Karena gugup tadi ya. Berarti ya kamera ini adalah penyebabnya. masalah kamera. Terus selain itu ada lagi. Lalu untuk tujuan pembelajarannya tidak tersampaikan. Oke. Lalu sepertinya PBL-nya itu kurang apa ya? kurang terlaksana. Kurang terlaksana sepertinya. Sepertinya kurang terlaksana. Iya.
menurut Bu Rani belum terlalu ditekankan. Bagian mananya yang belum terlalu ditekankan? Bagian Nah, kalau untuk diskusi dengan peserta didik sepertinya oke, berjalan lancar diskusinya. Cuman untuk lebih ke metodenya PBL sendiri masih kurang menurut saya. PBL-nya masih kurang. Di PBL itu ada berapa? Kan Bu Rani sudah tulis nih di RPB Bu Rani, ingat nggak? Di PBL itu kan ada beberapa fase, kan? Ya, fase 1, ada fase 2, fase 3 sampai fase 4. Sampai fase berapa? Fase 5. Nah, menurut Bu Rani tadi kan kayak kurang gitu, kurang. Di fase berapa yang menurut Bu Rani itu kurang? Fase 2 soalnya untuk mengorganisasikan peserta didik sesuai dengan kinestetiknya atau visualnya itu masih kurang. Lalu untuk bagian fase, mungkin menurut saya fase 3 masih kurang. Kenapa itu? Dari apa yang menyebabkan Bu Rani itu bilang kok fase 3 masih kurang memfasilitasi diskusi siswa gitu. Menurut saya. Tapi untuk peserta didiknya alhamdulillah mereka masih apa ya kata-katanya, apa yang ingin saya sampaikan itu di mereka itu masih bisa menerima. Iya, masih bisa menerima itu. Oke. Itu kan tadi Bu Rani tuh bilang yang masih kurang. Ada dong pasti lebihnya. Menurut Bu Rani lebihnya di mana? Lebihnya Yang sudah bagus di mana? masih bagus. Saya tidak pede untuk mengatakan. Nggak mungkin dong kita tuh kurang, kan pasti ada kurang, ada lebih. Bu Rani ngerasa sendiri. Mungkin dalam membantu siswa memahami. Oke. Membantu siswa memahami sudah bagus ya menurut Bu Rani. Ada lagi yang lain? Menurut saya itu saja. Itu saja. Oke, itu tadi kan Bu Rani bilang di fase 2 bagian mengorganisasikan peserta didik tuh untuk itu masih kurang atau Bu Rani ya, yang melakukan gaya belajarnya kinestetik atau apa. Menurut Bu Rani itu apa sih yang menyebabkan di fase 2 itu kok belum maksimal? Menurut saya dari saya sendiri belum ada ilmu yang lebih untuk membedakan siswa ini di sini, siswa ini di sini. Jadi pas prakteknya itu saya juga masih gugup, masih meraba-raba. Oke, kalau gitu berarti rencana Bu Rani apa yang nanti itu? Sepertinya akan memperdalam Apa? memperdalam tugas saya sebagai guru Dengan cara belajar lagi, belajar tentang cara memfasilitasi peserta didik sesuai profil belajarnya. Karena ini pertama kali saya bikin RPP yang berdiferensiasi. Pertama kali, gimana rasanya bikin RPP berdiferensiasi? Karena saya belum pernah sebelumnya, jadi masih kayak ini apa ya, terus jadi karena ada Mbah Google jadi merasa terbantu. Nah terus kan sudah tadi Bu Rani kan bilang itu pertama kali bikin kan, tapi kayak excited itu, terus ada Mbak Google. Ada nggak yang berubah dari Bu Rani sebelum Bu Rani itu sebelum ini ada nggak yang berubah dari diri Bu Rani itu sebelum bikin RPP, setelah mencoba bikin RPP, terus setelah melaksanakannya di kelas, ada nggak perubahan yang Bu Rani rasakan? Banyak sih menurut saya. Yang pertama itu beda sekali ya, yang RPP berdiferensiasi dengan RPP yang kurikulum 13. Lalu untuk di kelas
saya lebih menyukai RPP yang berdiferensiasi ini, jadi lebih membantu to the point langsung. Oke, lebih membantu ya. Oke, berarti itu sudah ya. Tadi kan di fase 2 Burani bilang masih kurang, terus kita sudah penyebabnya apa, terus rencana Burani apa, berarti sudah ini sudah clear ya. Nanti kan bisa kita nanti kedepannya berarti gini sudah. Terus tadi Burani kan bilang lagi di fase 3 Burani juga bilang Burani nih kurang memfasilitasi diskusi siswa katanya. Tapi meskipun begitu peserta didiknya nih masih bisa menerima apa yang Burani mau sampaikan gitu. Kira-kira ya, menurut Burani sendiri apa sih menyebabkan di fase 3 itu kok kurang maksimal memfasilitasi siswa? Yang pertama itu karena setiap anak beda ya, tingkat pemahamannya, jadi agak susah juga untuk apa yang saya sampaikan langsung mereka tangkap. Oke. Makanya saya merasa agak sedikit susah dalam memfasilitasi ketika mereka berdiskusi, karena pengetahuan tiap anak berbeda, pola pikir mereka berbeda, jadi ada yang nyeletuk, yang satunya masih proses, masih loading satunya sudah dapat poinnya, satunya masih kayak gitu. Jadi saya juga ikut mungkin latah dari anak yang loading itu, jadi saya loading juga gitu. Terbawa suasana. Ya. Nah kalau gitu berarti nanti gimana nih rencana Burani supaya nanti kalau Burani mau pakai ini lagi, pembelajaran diferensi lagi, mau pakai PBL lagi di kelas, supaya fase 3-nya itu bagus nih, rencananya apa Burani? Mungkin saya akan lebih aktif lagi dalam memberikan kalimat-kalimat pemancing supaya si anak yang masih loading tadi lekas paham. Karena mungkin dengan penggunaan kata-kata yang ribet, mungkin dia jadi merasa itu apa ya maksudnya, kayak gitu. Oh ya, jadi kayak Burani mencoba untuk menyederhanakan bahasanya, tapi yang bisa membuat anak itu lekas paham gitu kan, dari mana awalnya. Jadi pertanyaan pemantiknya ya, itu Burani. Oke, itu kan dari Burani tadi sudah ya. Nih, tapi kalau saya lihat kemarin di observasinya itu ada beberapa hal sudah bagus, sebenarnya Burani sudah cukup bagus. Jadi kan nih dari mulai keseluruhan tahapan PBL itu sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma tadi memang ada yang kurang maksimal seperti yang Burani bilang. Cuma menurut saya itu sudah bagus. Kenapa? Satu, Burani di kelas kemarin itu sudah memberikan contoh nyata juga nih. Jadi misalkan Burani mencoba memberikan contoh-contoh yang mereka memang sudah pernah lihat. Terus kayak Burani kemarin kan di awal kan memberikan contoh dengan Burani sendiri ya. Jadi anak-anak Burani tanya, kalau ibu nih seperti apa, apakah ibu nih matanya seperti apa gitu kan. Nah itu tuh kan nyata yang sudah bisa anak-anak lihat, itu sudah bagus. Jadi Burani sudah memberikan contoh nyata. Kemudian yang bagusnya lagi nih, kemarin kan Burani juga sudah menyiapkan beberapa media, ada gambar, ada flashcard, kemudian pakai poster yang dari kelas, yang poster presiden itu. Nah itu juga kan Burani bilang tadi belum maksimal nih di bagian kedua, tapi menurut saya sudah agak terbantu dengan itu. Terus juga yang bagus lagi terakhir bukan terakhir ya, yang sudah bagus lagi itu waktu Burani di tugasnya itu Burani bilang waktu mereka harus mendeskripsikan, membuat deskripsi, Burani langsung aja nih kan, nggak usah mendeskripsikan yang jauh-jauh, jadi saling mendeskripsikan aja. Itu sudah bagus juga. Jadi anak-anak nggak terlalu jauh nih membayangkan kesini, jadi langsung bisa nyata kelihatan di depannya itu. Terus anak-anak juga kemarin kan Burani bawa refleksi, itu yang menurut saya sudah bagus. Refleksi anak-anak sudah ada, umpan baliknya juga kemarin anak-anak sudah ngasihkan, dan Burani sudah bagus membawa anak-anak untuk
melakukan refleksi dan umpan balik itu yang menurut saya itu, nah iya benar, di catatan saya ada juga pertanyaan pemantik. Jadi tadi kan Bu Rani bilang untuk yang fase kenapa Bu Rani kok belum maksimal membimbing itu kan, jadi Bu Rani bilang nanti rencananya mau lebih menyederhanakan, terus memikirkan pertanyaan pemantik yang kira-kira bisa membuat anak itu terbangun pikirnya gitu kan. Nah di catatan saya gitu juga, jadi mungkin jadi sama nih catatan saya dengan catatan Bu Rani, oh nanti ada pertanyaan pemantik itu juga. Terus tadi kan Bu Rani bilang di awal, tadi Bu Rani bilang ketinggalan nih teknik stopnya ketinggalan Bu, karena ini kan belum terbiasa, baru pertama kali. Nah memang kadang wajar aja ketinggalan, nanti kedepannya itu bisa diperbaiki lagi, diingatkan. Tapi sebenarnya teknik stop di sini kan Bu Rani tuliskan di RPP karena nggak apa-apa sebenarnya sih di kelas itu Bu Rani lihat, kalau di RPP Bu Rani lihat misalkan oh ini habis ini gitu, itu menurut saya nggak apa-apa aja daripada tertinggal gitu kan, daripada tertinggal. Terus kemudian rencana Bu Rani tadi kan yaitu tadi mendalami gaya belajar supaya bisa nih yang terkait dengan profil belajar siswa, rencananya yang pertama gitu. Terus rencananya yang kedua kan tadi yang terkait dengan pertanyaan pemantik tadi. Oke, dari saya keseluruhan sudah bagus itu, cuma yaitu tadi bisa aja daripada Bu Rani kan bilang oh ini lupa Bu tadi, ini lupa Bu tadi. Nah itu seperti yang Bu Rani bilang itu nanti bisalah Bu Rani sambil lihat RPP kalau di kelas misalkan. Dan itu juga RPP ini nggak saklek harus oh ini harus gini, kita kan bisa aja menyesuaikan dengan yang ada di kelas. Itu kalau dari saya. Dan yang pasti sudah bagus nih, pembelajarannya sudah bagus. Bu Rani, menurut Bu Rani tercapai tidak tujuan pembelajaran yang Bu Rani mau kemarin? Kalau menurut saya tujuan pembelajarannya tidak 100% tercapai, tapi sudah terlaksana dengan baik. Tapi sudah ya, meski tidak 100% tapi sudah terlaksana dengan baik. Sudah cukup maksimal ya, berarti itu tadi refleksi guru sudah, rencana tindak lanjut Bu Rani sudah. Nah ini masuk ke sini tadi kan aktivitas pengembangan Bu Rani yang pertama mau ke mendalami yang tentang profil belajar siswa tuh supaya di kelas nanti lebih mudah Bu Rani untuk mengorganisasikan siswa gitu kan. Berarti tujuan yang hendak Bu Rani capai apa? Kalau aktivitas pengembangannya nanti kan mempelajari profil belajar siswa ya kan, profil belajar. Apa tujuan Bu Rani nih Dari profil belajar itu? Supaya apa? Agar lebih mudah menyesuaikan pemberian materi kepada peserta didik. Oke, agar lebih mudah lah menyesuaikan materinya. Oke, karena sesuai dengan profilnya tadi. Ya, oke. Terus ukuran keberhasilannya apa menurut Bu Rani? Bu Rani itu sudah berhasil kalau sudah apa? Berhasil kalau sudah tercapai tujuan itu yang ingin dicapai. Berhasil kalau sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya tadi kan supaya lebih mudah menyesuaikan materinya dengan profil belajar siswa. Berarti ukuran keberhasilannya jika tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai. Jika tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai. Tujuannya apa tadi? Tujuannya ingin memudahkan. Ingin memudahkan siswa. Oke. Ada nggak faktor pendukung yang Bu Rani butuh kan? Faktor
nih supaya Bu Rani bisa mengembangkan ini tadi. Bu Rani kan mau memperdalam bagaimana sih profil belajar siswa, bagaimana caranya gitu kan. Tadi Bu Rani tujuannya supaya lebih mudah tadi mendiferensiasikan di kelas tadi kan. Ukuran keberhasilannya kalau Bu Rani sudah bisa menyesuaikan atau mendiferensiasikan materi sesuai dengan profil belajarnya tadi kan. Nah, untuk supaya ini tercapai, Bu Rani itu perlu apa? Perlu dukungan apa? Apakah Bu Rani perlu uang? Tentu saya perlu uang. Sepertinya perlu alat belajar yang pas. Oke, perlu alat belajar. Alat belajar yang pas untuk profil peserta didik tersebut. Oke, profil belajar gitu ya. Mungkin sarananya Ya, ya. sarana. Terus tadi yang kedua itu tadi kan rencananya itu yang Sederhanakan. terus Ya. lebih aktif dalam memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu lebih sederhana, pertanyaan pemantiknya tapi bisa mengaktifkan bisa itu kan. Nah, di area pengembangan itu tujuannya Bu Rani mau capai apa? Supaya materi yang saya berikan itu mudah dipahami oleh siswa. Oke, supaya materinya mudah dipahami. Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya siswa bisa menyelesaikan tugas yang saya beri berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, berarti kalau siswa sudah mampu ya. Kalau siswa sudah bisa menjawab soal itu, berarti artinya kalimat pemantik yang saya beri tadi mengaktifkan sel-sel otak mereka langsung. Oke, bener sih ya. Berarti kan berhasil nih pertanyaan pemantiknya tadi. Akhirnya mereka bisa menjawab, akhirnya tujuannya tercapai. Faktor pendukungnya apa yang Bu Rani perlukan? Faktor pendukung Kira-kira yang bisa mendukung itu tadi? yang bisa mendukung itu dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi saya harus mempersiapkan banyak kalimat sederhana. Perlu dukungan dari luar? Ini tadi kan dari diri Bu Rani sendiri nih, jadi faktor pendukungnya. Perlu faktor pendukung dari luar nggak? Perlu contoh-contoh yang real, yang mungkin siswa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kontekstual ya. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Ya, sepertinya itu aja. Sepertinya itu aja. Terima kasih ya Bu Rani. Sama. Terima kasih Bu Rani yang cantik. Ini yang Bu Rani Kebetulan cantik juga. Ini bawa juga. bukan yang bagus. Ini apa nih maksudnya? Ini Hari? Ini hari. Ini nama